shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez targetkan gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati. Marc Marquez semakin menjadi pusat perhatian menjelang MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol ini diprediksi menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia. Bersama Ducati, Marquez memiliki peluang besar untuk meraih titel ke-9-nya dan menyamai rekor legenda MotoGP, Valentino Rossi. Kehadiran Marquez di Ducati semakin menarik setelah penampilannya yang impresif musim ini bersama tim Gresini. Meski hanya menunggangi motor Ducati Desmos edisi GP23, Marquez berhasil menunjukkan dominasinya. Ia sukses finish di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024, melampaui performa Enea Bastianini, yang menunggangi GP24 dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Tak hanya itu, Marquez menjadi satu-satunya pembalap dengan GP23 yang berhasil meraih kemenangan musim ini. 3 kemenangan di balapan Grand Prix, yakni di Aragon, San Marino, dan Australia, membuktikan bahwa Marquez masih memiliki performa luar biasa. Hal ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Musim 2025 akan menjadi babak baru bagi Marc Marquez. Ia akan mendapatkan dukungan penuh dari Ducati Lenovo Team dan menunggangi motor terbaru, Ducati Desmos edisi GP25. Motor ini diyakini memiliki performa lebih baik dibandingkan GP23 yang sudah membawa Marquez ke podium puncak beberapa kali. Dengan motor terbaru dan dukungan lebih besar dari tim, performa Marquez diprediksi akan semakin eksplosif. Musim depan, saya akan mencoba memulai dengan baik dan menjaga momentum positif. Kemudian kita lihat apa yang terjadi, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Ambisi Marquez sangat jelas. Dengan 8 gelar juara dunia yang sudah ia kantongi, ia bertekad menambah 1 gelar lagi untuk menyamai rekor Valentino Rossi yang memiliki 9 gelar juara dunia. Target tersebut bukan sekadar impian kosong, mengingat performa Marquez yang terus berkembang dan pengalamannya selama bertahun-tahun di lintasan MotoGP. Di tahun 2027, kami akan berusaha untuk mendapatkan 9 titel juara, tegas pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Adaptasi Marc Marquez dengan motor Ducati Desmos edisi GP25 berjalan cukup mulus. Dalam sesi tes post-season yang berlangsung di sirkuit Barcelona, Marquez berhasil mencatatkan waktu yang kompetitif dan finish di posisi keempat. Hasil ini menunjukkan bahwa Marquez mampu dengan cepat beradaptasi dengan motor baru dan siap menghadapi musim mendatang dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, Marc Marquez dan seluruh pembalap MotoGP dijadwalkan untuk mengikuti 2 sesi tes pramusim lainnya, yakni di Sepang, Malaysia, dan Buriram, Thailand. Tes tersebut akan menjadi momen penting bagi Marquez untuk semakin memahami karakteristik GP25 dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat di musim 2025. Ducati tentu menaruh harapan besar pada Marc Marquez. Dengan pengalaman panjang dan 8 gelar juara dunia yang sudah ia miliki, Marquez diharapkan mampu membawa tim merah kembali mendominasi MotoGP. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati Lenovo Team menjadi salah satu kombinasi yang paling dinantikan dalam sejarah MotoGP. Meski demikian, tantangan besar juga menanti Marquez. Francesco Bagnaia, yang menjadi juara dunia selama 2 musim terakhir, tidak akan tinggal diam. Persaingan internal di dalam tim Ducati Lenovo bisa menjadi ujian tersendiri bagi Marquez. Namun, jika ia mampu mengelola situasi dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi Bagnaia, tetapi juga bagi semua rival di lintasan. Dengan motor terbaik, dukungan penuh dari Ducati, serta motivasi tinggi untuk meraih gelar ke-9, Marc Marquez memiliki semua syarat untuk kembali mendominasi MotoGP, perjalanan menuju musim 2025 akan diawali dengan 2 tes penting sebelum seri pembuka di Thailand pada akhir Februari mendatang. Semua mata kini tertuju pada Marquez. Akankah ia berhasil menyamai rekor Valentino Rossi dan kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi The Baby Alien yang tak tergoyahkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Namun satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez sukses adaptasi dengan Desmosedici GP25 dan dikabarkan membawa sponsor besar. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali resmi bergabung dengan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Peralihan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam karirnya setelah lebih dari 1 dekade membela Repsol Honda. Tidak hanya soal perpindahan tim, kabar besar lain yang mencuat adalah Marquez membawa sponsor besar, yaitu Red Bull, ke tim barunya. Pada tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 kemarin, Marquez menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan Desmosedici GP25. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Adaptasi Marquez terhadap motor baru ini berlangsung lancar, membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Marquez mengungkapkan rasa puasnya setelah tes tersebut. Motor ini luar biasa. Ducati telah menciptakan paket kompetitif, dan saya merasa lebih nyaman beradaptasi dibandingkan apa yang saya bayangkan sebelumnya, katanya. Selain performa apik di lintasan, kehadiran Marquez juga membawa dampak besar secara komersial bagi Ducati. Sponsor besar yang telah melekat dengan Marquez selama bertahun-tahun, dikabarkan ikut mendukungnya di tim baru ini. Red Bull sudah lama mendukung Marquez secara personal dan kini memperluas jangkauan dukungannya ke Ducati Lenovo. Kombinasi Red Bull dan Ducati diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tim dan memperkuat daya saing Ducati di musim depan. Bos Ducati, Claudio Domenicali, menyambut gembira kedatangan Marquez. Kehadiran Marc membawa energi baru bagi tim ini. Dengan pengalaman dan bakatnya, saya yakin ia akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan Desmosedici GP25, ujar Domenicali. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menambahkan bahwa perpaduan antara Marquez dan Desmosedici GP25 adalah kombinasi yang ideal. Kami melihat potensi besar dari hasil tes pertama ini. Marc memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami karakter motor dan memberikan umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan kami, katanya. Dengan Desmosedici GP25 yang kompetitif dan 2 pembalap kelas dunia, Ducati memiliki peluang besar untuk mendominasi musim 2025. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, tetap menjadi pembalap utama Ducati, sementara Marquez diharapkan menjadi pendamping yang tangguh sekaligus pemimpin dalam pengembangan teknis. Target kami jelas, memenangkan kejuaraan pembalap dan konstruktor. Dengan Marc dan Pecco, kami yakin itu bisa tercapai, kata Domenicali. Marquez, meski menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetap rendah hati. Saya merasa belum pantas disebut pembalap utama di tim ini. Bagnaia telah memberikan gelar juara dunia untuk Ducati, dan saya ingin menghormatinya sebagai rekan setim, katanya. Perpindahan Marquez ke Ducati bukan hanya soal perpindahan tim, tetapi juga menjadi awal era baru dalam MotoGP. Dengan kombinasi motor yang canggih, sponsor besar, dan pembalap berpengalaman, Ducati Lenovo kini berada di jalur yang tepat untuk memperpanjang dominasinya. Akankah Marc Marquez berhasil merebut gelar juara dunia bersama Ducati? Atau tekanan di tim baru akan menjadi tantangan yang sulit diatasi? Musim 2025 akan menjadi musim yang penuh sorotan dan intrik. Gino Borso ungkap kehadiran Marc Marquez di Ducati bisa jadi berkah atau malapetaka. Kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo pada musim MotoGP mendatang menuai banyak perhatian. Tidak hanya membawa harapan besar, kehadirannya juga disebut-sebut berpotensi menimbulkan ketegangan di garasi tim merah yang selama ini dikenal harmonis. Gino Borsoy, manajer Prima Pramac Racing, menilai bahwa Marquez bukan hanya sekadar berkah bagi Ducati, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius. Borsoy mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi ambisi besar Marquez yang ingin menguasai garasi Ducati. Menurut Borsoy, hal ini bisa mengancam posisi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 musim berturut-turut yang selama ini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia adalah juara dunia MotoGP selama 2 musim terakhir dan sudah memimpin garasi Ducati selama beberapa tahun. Tiba-tiba, muncul duri besar, bernama Marquez yang ingin menguasai semuanya, ungkap Borsoy. Ketegangan antara Marquez dan Bagnaia pun dinilai bukan hal yang mustahil. Apalagi, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda.
Bagnaia adalah salah satu anak didik Valentino Rossi di 6R46 Academy, sementara hubungan antara Marquez dan Rossi masih dipenuhi tensi sejak insiden kontroversial pada musim 2015. Bagnaia pun secara terbuka menyampaikan pandangannya soal kedatangan Marquez. Ia mengingatkan bahwa keharmonisan garasi Ducati Lenovo harus tetap dijaga agar tidak terganggu oleh persaingan internal. Yang pasti, Marquez akan sangat kompetitif. Tahun ini dia sudah menunjukkan performa yang cepat, dan tahun depan dia akan memiliki motor terbaik. Berada di tim merah tentu saja akan memberinya motivasi tambahan untuk menjadi yang teratas, ujar Bagnaia. Namun, Bagnaia juga menyadari potensi buruk dari kolaborasi ini. Ini bisa menjadi sangat baik atau justru bencana. Kita lihat saja tahun depan. Situasi bisa memburuk jika kami mulai berteriak atau berdiskusi terlalu panas. Tapi saya yakin kami berdua cukup cerdas untuk menanganinya, dan dia akan beradaptasi dengan baik, tambahnya. Sebagai pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP, Marc Marquez dikenal memiliki ambisi yang besar. Kehadirannya di Ducati Lenovo juga disinyalir bukan hanya untuk meraih gelar juara bersama tim baru, tetapi juga untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan motor Ducati Desmos Edisi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat Bagnaia telah terbiasa menjadi pusat perhatian dalam pengembangan motor tersebut. Beberapa pengamat MotoGP juga menilai bahwa Marquez membawa pengalaman dan strategi baru yang bisa menjadi keuntungan bagi Ducati. Namun, karakter Marquez yang penuh ambisi juga bisa memicu konflik internal, terutama jika ia berusaha untuk mendominasi dan mengambil peran utama di tim. Kondisi ini semakin menarik karena Ducati dikenal memiliki garasi yang solid dan harmonis selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan antara dua pembalap top ini justru bisa menjadi bumerang bagi Ducati Lenovo. Musim MotoGP 2025 diprediksi menjadi salah satu musim yang paling menarik, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berada di bawah satu garasi tim yang sama. Kehadiran Marquez tidak diragukan lagi akan meningkatkan persaingan di lintasan, tetapi bagaimana dinamika di garasi Ducati akan menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Bagi Ducati, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara dua pembalap hebat ini, memastikan keduanya dapat bekerja sama untuk membawa tim menuju kesuksesan tanpa memunculkan konflik yang merugikan. Apakah kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo akan membawa era baru kejayaan bagi tim, atau justru menjadi awal dari malapetaka? Jawabannya hanya akan terungkap ketika musim 2025 dimulai. Michele Pirro terkejut melihat data telemetri Marc Marquez tunggangi Desmos Edici EP25. Michele Pirro, test rider Ducati, adalah salah satu sosok yang paling memahami performa Desmos Edisi GP dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pembalap uji, Pirro memiliki akses ke data seluruh pembalap Ducati, termasuk Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan pendatang baru di Ducati, Marc Marquez. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Pirro, kemampuan spesial yang dimiliki Marquez, yang bahkan tidak dimiliki oleh pembalap Ducati lainnya. Menurut Pirro, Marquez memang belum berada pada level Bagnaia atau Martin secara keseluruhan. Hal ini wajar mengingat Bagnaia dan Martin sudah lebih lama mengendarai Ducati dan memahami karakteristik motor tersebut. Sebaliknya, Marquez, yang baru pindah dari Honda, masih dalam tahap adaptasi dengan Desmos Edisi GP. Meski begitu, ada satu keistimewaan yang membuat Marquez menonjol, yaitu kemampuannya yang luar biasa saat menikung ke kiri. Aku punya akses ke semua data pembalap Ducati. Aku bukan insinyur, tetapi setelah bertahun-tahun bekerja, aku belajar membaca data tersebut, kata Pirro. Dari data ini, Pirro mengungkapkan bahwa setiap pembalap Ducati memiliki keunggulan unik. Bagnaia, misalnya, dikenal sangat kuat dalam pengereman. Jorge Martin, yang sebelumnya sedikit tertinggal, menunjukkan peningkatan signifikan tahun ini dengan mempelajari teknik pengereman Bagnaia. Titik kuat Pecco selalu dalam pengereman, dan Martin telah berkembang pesat dalam aspek itu tahun ini. Ia mempelajari Pecco dengan baik dan sekarang mereka memiliki gaya yang serupa, jelas Pirro. Namun, saat berbicara tentang Marquez, Pirro menyoroti sesuatu yang tidak dimiliki Bagnaia maupun Martin, kemampuannya dalam menikung ke kiri. Menurut Pirro, Marquez mampu melibas tikungan kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi, baik dalam kondisi pengereman maupun tidak. Pengereman Marc luar biasa, terutama saat menikung ke kiri.
Dia sangat cepat, ungkap Pirro. Marquez menunjukkan performa terbaiknya dalam tikungan cepat ke kiri yang tidak memerlukan pengereman signifikan. Pirro menambahkan bahwa gaya berkendara Marquez terlihat begitu alami di area ini, sehingga ia mampu melaju lebih kencang dibandingkan pembalap lainnya. Di tikungan ke kiri yang tak harus mengerem, ia sangat kencang. Yang luar biasa adalah perbedaan besar antara tikungan ke kanan dan ke kiri, jelasnya. Namun, Pirro juga mencatat bahwa Marquez harus bekerja lebih keras saat menghadapi tikungan ke kanan, di mana kemampuan tubuhnya terkadang menjadi kendala. Keistimewaan Marquez dalam menikung ke kiri bukanlah hal baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah membuktikan dirinya sebagai raja di sirkuit-sirkuit yang didominasi tikungan ke kiri, seperti Circuit of the Americas, Kota, di Amerika Serikat dan Sachsenring di Jerman. Di kedua sirkuit tersebut, ia sering tampil mendominasi berkat kemampuannya yang luar biasa. Namun, tantangan Marquez di Ducati masih belum selesai. Ia harus mengatasi kelemahannya dalam menikung ke kanan dan beradaptasi lebih jauh dengan karakteristik Desmosedici GP. Pirro meyakini bahwa jika Marquez mampu mengatasi kelemahan ini, ia akan menjadi ancaman besar di musim 2025. Namun ia harus bekerja lebih keras untuk menikung ke kanan, tapi kadang tubuh tidak bisa membantu. 2025 akan menjadi tahun yang menarik, kata Pirro. Pernyataan Pirro ini membuka perspektif baru tentang potensi Marquez di Ducati. Meski baru, Marquez telah menunjukkan kemampuan luar biasa di area tertentu. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat sejauh mana ia bisa berkembang bersama Ducati dan menghadapi tantangan di masa depan. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmosedici GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmosedici GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba dua motor berbeda, Desmosedici GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmosedici GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa 1/10 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif, tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya, ujar Marquez usai tes. Cacerdi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Marc bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Cacerdi. Sebagai kepala kru saat itu, Cacerdi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Cacerdi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Marc di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya.
Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Cacerdi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Cacerdi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Cacerdi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. Marc Marquez ungkap sosok di balik keputusannya bergabung dengan Ducati. Marc Marquez akhirnya membuka alasan utama yang membuatnya memutuskan bergabung dengan Ducati. Pembalap asal Spanyol itu menyebut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sebagai figur penting di balik langkah besar dalam karirnya tersebut. Mentalitas Dall'Igna yang mirip dengan seorang pembalap dianggap cocok dengan karakter Marquez, sehingga keduanya kini bekerja sama di tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP dengan 8 gelar juara dunia, membuat keputusan besar tahun lalu. Setelah menghabiskan 11 musim bersama Repsol Honda, ia memilih hengkang dari tim yang telah membesarkan namanya. Keputusan itu diambil karena Honda gagal memberikan motor yang kompetitif, membuat Marquez sulit bersaing di papan atas. Pada musim 2024, Marquez memulai perjalanan barunya bersama Gresini Racing, tim satelit Ducati yang dipimpin Nadia Padovani. Menggunakan motor Ducati versi lama, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dalam musim debutnya bersama Gresini, Marquez mencatatkan hasil yang gemilang dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Ia meraih 3 kemenangan balapan utama yang mengakhiri paceklik podium selama lebih dari 1000 hari. Hasil tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kecepatan, tetapi juga membuka peluang besar baginya untuk kembali ke tim pabrikan. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, memainkan peran penting dalam keputusannya untuk hijrah ke Ducati. Ia menjelaskan bahwa Dall'Igna adalah salah satu orang pertama yang ia hubungi sebelum bergabung dengan Gresini. Tahun lalu, dia adalah salah satu orang pertama yang saya hubungi karena saya tahu tanpa persetujuannya, hal itu tidak masuk akal. Suatu hubungan dimulai dengan baik jika kedua belah pihak jujur, ujar Marquez. Kejelian Dall'Igna dalam mengenali potensi Marquez serta sikapnya yang terbuka menjadi faktor yang membuat Marquez merasa nyaman bekerja sama. Hubungan ini semakin terjalin erat ketika Marquez resmi dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Marquez juga mengungkapkan bahwa ia dan Dall'Igna memiliki kesamaan dalam hal mentalitas. Keduanya dikenal memiliki ambisi besar untuk selalu menang, sebuah kualitas yang penting dalam dunia kompetisi tingkat tinggi seperti MotoGP. Dia memiliki mentalitas 100% seperti pembalap. Ketika dia tidak menang, dia marah, ungkap Marquez. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Dall'Igna bahkan pernah bercanda bahwa jika ia masih muda dan menjadi pembalap, ia akan menjadi sosok yang ditakuti di lintasan. Dia berkata, jika saya 20 atau 30 tahun lebih muda, dan menjadi seorang pembalap, saya akan menjadi salah satu orang yang Anda takuti di lintasan, tambah Marquez. Berkat penampilannya yang gemilang bersama Gresini, Marquez mendapatkan tempat di Ducati Lenovo Team untuk musim 2025. Promosinya ini mengalahkan pesaing-pesaing berat seperti Enea Bastianini dan Jorge Martin, yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati. Dengan statusnya sebagai 8 kali juara dunia dan pengalamannya yang luas, Marquez kini akan bertandem dengan Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali. Kombinasi keduanya diharapkan menjadi ancaman besar bagi rival-rival mereka di grid MotoGP 2025. Kerjasama antara Marquez dan Dall'Igna di Ducati Lenovo Team membuka babak baru dalam karir Marquez. Dengan dukungan penuh dari Ducati dan motor yang kompetitif, ia berharap bisa kembali mendominasi MotoGP seperti masa kejayaannya di Honda. Marquez merasa optimis dengan tantangan baru ini, terutama karena ia bekerja dengan sosok seperti Dall'Igna, yang memiliki ambisi besar dan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan motor. Hubungan erat antara keduanya diharapkan dapat membawa hasil positif bagi Ducati di musim mendatang. Bekerja dengan seseorang seperti Dall'Igna membuat saya semakin termotivasi. Dia memiliki ambisi yang sama dengan saya. Saya yakin kami bisa mencapai hal-hal besar bersama, pungkas Marquez.
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, MotoGP 2025 menjadi musim yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Kombinasi Marquez, Bagnaia, dan Ducati diharapkan mampu menciptakan persaingan yang menarik sekaligus membawa kembali dominasi Ducati di kejuaraan dunia. And wanna hate this, I'll always show up.